Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Maturang panjang liwat lawit. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah sekarang ibu akan absen dulu ya. Maharani, Sila, Listia, Hasab, Mia, Depi, Nopi, Regina. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Gio. Oh iya, Gio ya. Kemana Gio? Sakit. Ya anak-anak, sekarang musim panas, angin, jaga kesehatannya, Ya. biar tetap sehat. Nah sekarang anak-anak silakan keluarkan alat tulisnya. Semua dikeluarkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa ya. Ketua kelas silakan dipimpin bertanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tepuk PPK dan juga salam PPK. Nah, untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, anak-anak silahkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami mampu sentosa. Di bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Susila. Kali ini Bu Susi akan mengajarkan tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
Nah, sekarang ibu anak-anak kembali dulu, silakan ibu dulu. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak sebelum lanjut. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang cara merawat Tanaman. ya, sudah belajar tentang cara merawat tumbuhan ataupun tanaman. Nah, anak-anak pernah tidak memperhatikan tanaman yang anak-anak rawat? Pernah. Setelah saya rajin menyiram pohon bunga kamboja yang dari tidak berbunga menjadi berbunga 1, 2, 3 dan jadi banyak. Ya, setelah Mia rajin menyiram bunga kambojanya yang dulu tidak berbunga, sekarang menjadi berbunga 1, 2, 3 seperti itu. Kalau yang lain bagaimana? Pernah menyiram tanaman? Nah, setelah saya rajin menyiram pohon mangga saya berbuah dari 1 menjadi 2, 3 dan menjadi banyak. Ya, kata Sila setelah dia rajin menyiram pohon mangganya yang dulu tidak pernah berbuah, kemudian berbuah 1, 2, dan 3 setelah disiram. Kalau yang lain bagaimana? Kalau Novi? Setelah saya menyiram bunga matahari saya sebelumnya tidak berbunga menjadi 1, 2, 3, 4 dan lain. Apanya? Bunganya? Oh, Novi juga setelah bunga mataharinya rajin disiram, sekarang bunga mataharinya berbunga. Ya, apa yang anak-anak sebutkan itu? 1, 2, 3 seperti kata Novi berbunga 1, berbunga 2, ataupun pohon mangganya Sila yang dulunya pohon mangganya berbuah 1, setelah rajin disiram dia menjadi berbuah 2, berbuah 3. Nah, 1, 2, dan 3 itu adalah merupakan bagian dari bilangan. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bilangan cacah pada garis bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti melalui pengamatan garis bilangan pada PowerPoint yang ditayangkan, anak-anak dapat membuat posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang kedua, nanti melalui pengamatan gambar garis bilangan yang ada pada video yang Ibu tayangkan, nanti anak-anak dapat menentukan penjumlahan bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar apa itu? Coba perhatikan. Gambar penggaris. Terus gambar apa itu? Bilangan. Ada yang mengatakan itu gambar bilangan. Gambar apa itu? Garis lurus yang ada angkanya. Garis lurus yang ada angkanya. Nah, penggaris. Coba bandingkan dengan penggarisnya, sama tidak? Tidak. Hah? Tidak. Sama apa tidak? Tidak. Di sana ada angka. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu ya. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingat, bertambah 1, dari 0 bertambah 1 menjadi 1, dari 1 bertambah 1 menjadi 2. Nah, itulah bilangan cacah. Kemudian tadi ada yang mengatakan itu garis. Yang di bawahnya ada angka. Nah, garis bilangan
merupakan salah satu penyajian garis yang mempunyai titik-titik yang mewakili bilangan dalam jarak yang sama. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar apa itu? Yang Ibu tayangkan ini, gambar apa ini namanya? Tadi ada yang bilang penggaris, ada yang bilang garis lurus ada angka. Anak-anak perhatikan gambar apa itu? Gambar apa itu? Garis bilangan yang bilangannya belum lengkap. Iya, itu namanya garis bilangan yang bilangannya belum Lengkap. ya bilangannya belum lengkap. Bilangan apa yang digunakan? Yang dia lengkap? Nah, kita angka-angkanya itu kita lengkapi anak-anak. Nah, di situ ada angka 0. Setelah angka 0, angka berapa itu dilengkapi? Nah, kita lengkapi menggunakan bilangan. Ya, bilangan caca itu dimulai dari angka berapa? Dari bilangan 0. Setelah 0 berapa? 1. Setelah 1? 2, Setelah 2? 3, Setelah 3? 4, Setelah 4? 5, Setelah 5? 6, Setelah 6? 7. Dan seterusnya ya. Jadi yang anak-anak lihat ini atau yang Ibu tampilkan ini adalah bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Hanya saja yang Ibu tampilkan itu bilangannya belum lengkap. Jadi biar dia lengkap, kita isi 0, habis 0, S-nya itu diganti menjadi 1. Kemudian ya huruf I-nya itu diganti dengan angka 3, menjadilah yang bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, kenapa di sini dia lurus dan ada tanda panah? Tahu anak-anak? Karena garis bilangan ini bisa digunakan untuk menentukan bilangan banyak dan tidak terhingga ya. Kemudian kenapa dia dimulai dari 0? Karena apa? Karena bilangan cacah itu mulainya dari 0. Sehingga yang Ibu tampilkan itu adalah garis bilangan menggunakan bilangan cacah atau bilangan cacah pada garis bilangan. Paham dulu anak-anak sampai di sini? Paham. Seperti ini ya. Contohnya garis bilangan menggunakan bilangan cacah atau bilangan cacah pada garis bilangan yang dimulai dari angka 0. Sana anak melihat. Nah, garis bilangan ini juga bisa digunakan untuk menentukan penjumlahan bilangan. Bagaimana caranya? Misalnya 2 ditambah 3.
Kita bisa ke depan menunjukkan 2 ditambah 3. Garis bilangan ini bisa digunakan untuk menentukan penjumlahan. Nah, untuk melakukan penjumlahan, gunakanlah mulai bilangan cacah ini dari 0. Anak-anak nanti mulainya dari 0. Berapa ini? 2. Berarti dia 2 langkah ya. 1, 2. Berarti sampai di angka 2. Kemudian ditambah 3. Jadi ditambah dia menjadi 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. Sekarang siapa yang mau maju ke depan? Biar anak-anak lebih paham. Misalnya 4 ditambah 2. Siapa yang mau ke depan menggunakan garis bilangan? Nanti Ibu ajari. Siapa yang mau ke depan? Nah, ya, boleh. 4. Ya, 4 adalah 4. Tambah 2 berapa? 4 tambah 2? 6. Silakan ditulis. Yang lain bagaimana? Yang belum siapa lagi mau ke depan? Misalnya 3 ditambah 3. Nah, menjumlahkan dengan garis bilangan 3 ditambah 3. Menjumlahkan bilangan cacah dengan garis bilangan. Ya, boleh Rofi. 3 ditambah 3. Ini 3, terus ditambah 3. Berapa? Silakan ditulis. Yang lain, ada yang belum paham? Siapa yang berani maju ke depan lagi? Biar lebih paham cara menentukan penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Ya. Misalnya 4 ditambah 5. 4 ditambah 5. 4. Kemudian ditambah 5. Berapa? 5. Yang lain bagaimana? Ada yang belum paham? Yang belum boleh angkat tangan, nanti bisa ke depan. Mau? Maharani? Misalnya berapa ya? 5 ditambah 4. Ya. 5 ditambah 4. Ya, berarti anak-anak sudah paham. Yang lain bagaimana? Sudah? Semua sudah paham? Sudah. Ibu boleh lanjutkan lagi? Boleh. Anak-anak harus ingat ya. Kenapa di sini pada garis bilangan ini 0? Tetap anak-anak harus ingat karena garis bilangan ini menggunakan bilangan cacah. Kalau di sini dia menggunakan negatif berarti itu bukan bilangan cacah. Nah, tidak hanya untuk menjumlahkan bilangan saja garis bilangan ini digunakan.
Garis bilangan ini juga digunakan untuk mengukur panjang, juga bisa. Misalnya kemarin anak-anak sudah merawat tumbuhan anak-anak. Misalnya anak-anak memiliki tumbuhan daun sirih misalnya. Nah, karena anak-anak rajin merawatnya, rajin menyiram, memberi pupuk, sehingga daun sirih itu kan bertambah panjang. Nah, anak-anak bisa juga mengukur panjangnya itu menggunakan garis bilangan. Ya, bisa mengukurnya panjangnya itu menggunakan garis bilangan. Biar anak-anak ketahui berapa panjangnya setiap harinya itu bertambah panjang lagi berapa senti. Anak-anak bisa gunakan garis bilangan. Nah, biar anak-anak lebih jelas, Ibu juga memiliki video tentang bilangan cacah pada garis bilangan. Ya baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, kita bertemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, materi kita kali ini adalah tentang menuliskan posisi bilangan cacat pada garis bilangan, ya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menentukan posisi bilangan cacat pada garis bilangan. Dan yang kedua, kalian dapat menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Oke, seperti materinya, simak video ini dengan seksama ya. Nah, anak-anak, kalian dapat melihat ini adalah bentuk daripada garis bilangan, ya, yang mana pada garis bilangan itu terdapat bilangan cacat, ya. Nah, bilangan cacat anak-anak dapat ditulis, ya, dalam garis bilangan secara berurutan. Tentunya kalian dapat lihat bahwa pada garis bilangan itu dimulai dari angka 0, ya, dan setelah angka 0, ya, secara berurutan, angka pertama, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Anak-anak, pada garis bilangan tersebut setiap titik, ya, jika anak-anak lihat ini ya, ada titik di angka 1, di angka 2 dan sampai pada angka 10, ya, digambarkan dengan jarak yang sama, ya. Nah, selain itu terdapat juga tanda panah, ya, tanda panah. Oke, ya. Nah, tanda panah itu apa? Nah, tanda panah itu menunjukkan bahwa garis tersebut dapat kita perpanjang sampai tak terhingga. Pak Guru bisa sampai 20 boleh, bisa, asal kita panjangkan lagi tanda panahnya terus sampai tidak terhingga, ya. Kalau dalam matematika biasa dibilang dengan N, ya. Nah, jadi anak-anak pada garis bilangan kamu bisa lihat bahwa semakin ke kanan, ya, letak suatu bilangan tersebut, maka nilai bilangannya semakin besar, ya. Berulang sekali lagi, semakin ke kanan, ya, letak suatu bilangan, maka nilai bilangan itu akan menjadi lebih besar atau semakin besar, ya. Contoh, mulai dari 0, ya, semakin ke kanan menjadi angka 1. Mana yang lebih besar nilainya? Tentulah yang lebih besar nilainya adalah angka 1, ya. Kemudian kanan lagi angka 2. Angka 2 nilainya lebih besar daripada angka 1. Angka 3. Nah, angka 3 nilainya lebih besar daripada angka 2, ya. Lalu ke sebelah lagi ada angka 4, ya. Angka 4 nilainya lebih besar daripada angka 3. Angka 5 nilainya lebih besar daripada angka 4. Angka 6 nilainya lebih besar daripada angka 5. Angka 7 nilainya lebih besar daripada 6. Angka 8 nilainya lebih besar daripada 7. Angka 9 nilainya lebih besar daripada angka 8.
dan angka 10 nilainya lebih besar daripada angka 9 ya. Nah, jadi anak-anak selain menunjukkan urutan bilangan ya, garis bilangan juga dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan ya. Seperti apa contohnya? Nanti Pak Guru akan berikan ya. Nah, kita masuk pada contoh yang pertama. Nah, ini adalah contoh pertama ya. Nah, kalau anak lihat pada garis bilangan ini ya, ada 0, ada S, ada 2, ada L, ada 4, ada R, ada 6, ada 7, ada I, ada 9, dan ada huruf H. Nah, pertanyaannya adalah tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan yang ada di bawah ini. Ya, kita mulai ya Nana ya. Nah, sambil kalian simak, kalian utarakan jawabannya ya. Nah, kita mulai dari huruf S. Angka berapa yang seharusnya ada pada huruf S setelah angka 0? Ya, angka 1. Oke. Angka apa yang ada pada huruf L? Ya, angka 3. Angka apa yang ada pada huruf R? Ya, angka 5. Angka apa yang ada pada huruf I? 8. Ya, angka 8. Dan angka yang ada pada huruf H adalah berapa? 10. Ya, adalah angka 10. Mudah bukan anak-anak? Ya, kalian telah tahu bagaimana cara untuk menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Ya, kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, pada contoh kedua ini ya, Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana cara kita menyelesaikan operasi hitung penjumlahan menggunakan garis bilangan. Seperti apa caranya? Nah, kita lihat ya. Tentukan hasil dari 4 ditambah dengan 5 menggunakan garis bilangan. Nah, maka anak-anak kamu perhatikan, tentu untuk menggunakannya maka kita mulai dari angka 0 terlebih dahulu. Ya. Pada garis bilangan untuk menggunakan operasi hitung ya, maka harus dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Angka 0 kemana? Anak-anak? Ya, angka 0 ke angka 4. Kita buat seperti ini. Ya, angka 0 ke angka 4. Berarti dari 4 ditambah 5, berarti dia maju ke sebelah semakin besar, berarti kan nilainya ya kan ya? Ya. Jadi operasi hitung bilangan itu tadi kamu telah menyimak penyampaian Pak Guru bahwa semakin ke kanan ya, maka nilai suatu bilangan itu akan menjadi lebih besar ya, sehingga 4 ditambah 5 berarti 5 lebih besar dari 4, maka maju lagi ke sebelah kanannya ya, sehingga dari angka 4 ya, garis bilangan di angka 4 itu kita buat lagi garis sejauh 5 langkah ke depan. Nah, jatuhnya angka berapa anak? Ya, seperti ini. Kita lihat jatuhnya angka berapa? Ya, tepat di angka 9. Nah, sehingga anak-anak ya, kita dapat menemukan bahwa 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya. Jadi 4 ditambah 5 dengan kita anak-anak, kalian paham sampai sini? Nah, seperti itulah adalah cara kita untuk menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dan cara kita untuk menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ingat bahwa pada garis bilangan, jika kita mau mengoperasikan penjumlahannya, maka hendaklah kita membuat garisnya mulai dari
angka 0. Dan semakin ke kanan, ya, maka letak suatu bilangan itu nilainya akan semakin besar. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, ya, dan klik. Paham anak-anak? Anak-anak, untuk membuat garis bilangan itu, anak-anak harus menggunakan penggaris ya, biar garisnya lurus. Nah, kalau anak-anak sudah paham, ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang dan satu kelompok lagi terdiri dari 3 orang. Bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, nanti ya, kalau anak-anak sudah membagi kelompok, ibu akan membagikan LKPD. Nah, kelompoknya ibu tentukan ya. Ibu akan tentukan kelompoknya. Nah, kelompok 1 Maharani, Sila, Listia, Asep. Anak? Ya, yang lainnya berarti 2 kelompok, bisa dibagi 2, 4 dan 4 berarti ya. Ya, yang lainnya Mia, Devi, Novi dan Regina. Dibagi untuk menjadi 2 kelompok ya. 4 terdiri dari 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan anak-anak bentuk kelompoknya. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak harus baca dulu petunjuknya ya. Yang pertama, tulislah nama kelompok yang ada pada kolom ini. Anak-anak tulis nama kelompok pada kolom yang ibu sudah sediakan di sini. Kemudian yang kedua, itu siapkan penggaris anak-anak dan juga ada tulis yang lainnya. Nah, kemudian anak-anak bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD. Kalau ada yang anak-anak belum pahami, anak-anak bisa tanyakan sama ibu ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, ibu berikan anak-anak untuk berdiskusi selama 20 menit. Waktunya 20 menit. Nah, setelah anak-anak nanti selesai melakukan diskusi untuk mengerjakan LKPD-nya, anak-anak perwakilan dari ketua kelompok untuk menampilkan hasilnya ke depan kelas. Tunjuk ketua kelompoknya. Nanti anak-anak presentasikan hasilnya setelah selesai mengerjakan. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Ya. Oh, yang buat. Nah, anak boleh dibuat di sini di bawahnya. Ingat menggunakan penggaris. Jangan di sini. Buat dengan rapi ya. Buat jawabannya dengan rapi.
pakai kertas, lemburan juga boleh membuatnya, atau di sini juga boleh. Oh, boleh. Nah, di sini. Di sini langsung tulis ya bawahnya. Nah, tulis. Nah, di sini buat ya. Semua harus aktif berdiskusi. Kalau ada yang belum paham, tanyakan langsung sama ibu. Karena waktunya dulu. Ya, anak-anak buat ini juga di sini ya. Ini ya, karena di sini disuruh. Ya, buat ini. Baru langsung ngomongin. Ya. Yang di bawahnya juga sama. Masih terus nih. Waktunya ingat 20 menit. Ini buat di kursi dari sana. Ya. Oh iya ya. Tapi kalau bisa buat yang ya. Kalau tidak apa. Ya. Diskusikan dulu lagi dengan temannya. Nanti pekerjaannya. Tambahkan dari siapa yang menggunakan penggaris. Ya, diskusikan dulu, jangan dulu bercanda. Saya juga kerjakan, jangan dulu bercanda, diskusikan dulu.
waktunya lagi 10 menit. Silakan dulu dikerjakan. Saya
4 ditambah 5. 4 ditambah 5. Waktunya lagi 4 menit. Kerjakan dulu. Sudah anak? Sudah. Yang kedua kerjakan, kalau belum kelompok 1 sudah? Sudah. Lagi sedikit ya, kerjakan dulu. Sudah dicek, cek dulu ya. Sebelum lanjut mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking ya, biar anak-anak tambah semangat belajar, badan pun tidak pegel-pegel. Nah. Tutup ya, anak-anak boleh berdiri. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan tidak menok. Buka tutup, buka tutup, tangan di bahu menok. Buka tutup. Presentasikan hasil diskusinya ya. Nah, ketua kelompok nanti maju ke depan untuk
Nah, nanti misalnya kalau kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang menanggapi. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Apakah belum lengkap atau bagaimana? Nanti kelompok 2 yang menanggapi. Begitu juga dengan yang sebaliknya ya. Ya, sekarang kelompok 1 dulu mengerjakan nomor 1. Nah, Ibu hapus ini dulu. Ya, kita buat nomor 1 di sini. Jawabannya sudah ditulis. Nah, perhatikan jawaban dari kelompok 1. Nah, Ibu pegang sudah diingat jawabannya? Ya. Buatlah garis bilangan menggunakan bilangan cacah. Ini nomor 1 ya. Kelihatan di belakang? Kelihatan? Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Coba kelompok 2 menanggapi. Sama jawabannya seperti ini? Sama. Apa ada yang berbeda? Ya, ini nomor 1. Ya, jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya. Membuat garis bilangan menggunakan bilangan cacah. Ya. Membuat dia juga menggunakan garis lurus, penggaris supaya garisnya lurus. Ya, sudah bagus juga ini pekerjaan dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Nah, anak-anak nanti yang kelompok 2 disuruh menentukan hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Bukan penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Ya, di bawahnya buat dulu ininya garis bilangannya. Lebih besar lagi membuat garis bilangan biar kelihatan ke belakangnya. Perhatikan temannya yang tidak dapat ke depan, perhatikan temannya yang di depan, tangan depannya. Saring. Jangan bersandar. Kurang besar garis bilangan, kurang panjang ya, terlalu sempit ininya jaraknya. Kelihatan ini sampai belakang, kelihatan? Apa perlu dibesarkan lagi jaraknya? Kelihatan? Nanti yang nomor 3 lebih besar jaraknya ya. Lebih panjang maksudnya
ibu caranya itu jangan terlalu sempit, panjangkan. Ya. Bagaimana kelompok 1 hasil pekerjaan kelompok 2? Sudah benar ini, apa perlu diperbaiki lagi? Benar. Mana udah bagus garis bilangannya? Dan kelompok mana? Hah? Yang kelompok mana? Yang kelompok yang membuat garis bilangan mana yang lebih bagus garis bilangannya? Iya, kelompok 1. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Yang kelompok 2 terlalu mepet, iya, jarak titik-titiknya ini ya. Nah, agak lebarin lagi sedikit. Tapi sudah bagus. Jawabannya sudah benar. Nah, sekarang nomor 3. Kelompok siapa yang mau maju lagi sekali? Kelompok siapa yang mau maju? Hah? Lagi 1? Siapa yang mau maju? Nopi, boleh maju. Kelompok 2 yang mau maju, ayo. Yang ini. Oh, ini kelompok 3. Yang ini. Kelompok 2 ini. Ya. Buat garis bilangannya. Siapa yang mau membantu kelompoknya? Ya.
Ya, jawaban dari kelompok 1 untuk nomor 3 sudah benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan untuk tadi, perwakilan kelompok yang maju ke depan semua sudah benar menjawab ya. Diskusinya juga sudah bagus Ibu lihat. Tapi Ibu lihat yang lebih aktif itu kelompok kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain kalau diskusi jangan bercanda ya. Harus berdiskusi, harus aktif dengan teman semua berdiskusi. Nah, anak-anak sudah paham? Tentang materi bilangan cacah pada garis bilangan sudah? Nah, kalau sudah, Ibu akan mengajak anak-anak menyimpulkan pelajaran hari ini. Nah, Ibu dan anak-anak yang akan menyimpulkannya. Jadi, bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 yang bertambah 1 dari bilangan sebelumnya, yaitu 0, setelah 0 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan garis bilangan adalah salah satu penyajian garis yang mempunyai titik-titik yang mewakili bilangan dalam jarak yang sama. Ingat, ketika membuat garis bilangan harus menggunakan penggaris supaya lurus. Ya, harus menggunakan penggaris. Dan juga harus ingat kalau membuat bilangan cacah itu yang pertama adalah menggunakan angka 0. Paham? Ya, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan membagikan evaluasi. Anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan dikerjakan, jangan lupa isi nama, nomor absen juga ya. Kelas itu sudah. Sama siswa. Ya. Bu berikan waktu. Oh ya belum. Bu berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dijawab.
Kerjakan dulu. Tidak boleh kerjakan. Ini lengkapi di sini lengkapi. Di sini berapa? Oh langsung boleh juga. Boleh. Buat sapinya juga boleh sekarang. Ya. Sudah? Hah? Sudah yang sudah boleh dikumpul. Ya. Ya yang sudah boleh dikumpul. Ya sudah, ya boleh dikumpul. Ya ini lagi kerjakan. Ya yang sudah. Kerjakan dulu kerjakan. Sudah, mandi. Canda. Yang sudah, yang boleh. Sudah, ya yang sudah boleh dikumpul. Sudah. Sudah ya, sudah kumpul ya. Ya sudah, ya sudah. Nah, sudah nih, sudah, oh sudah. Oke, satu, sudah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Bagaimana? Senang. Paham anak-anak? Paham. Paham yang sudah Ibu jelaskan tadi? Paham. Nah, kalau anak-anak sudah paham, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu daerah Bali. Menyanyikan lagu Dadong Dao. Tahu anak-anak Dadong Dao? Berdiri anak-anak.
sekarang di akhir pembelajaran juga harus melakukan doa. Ya, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai.